Sudah saya record Bapak. Ya, silakan langsung ditampilkan presentasinya. Waktunya 7 menit. Oke, mohon izin untuk share Ya, screen. dan untuk Mas Agus, tolong dipersiapkan peserta berikutnya. Apakah sudah kelihatan Bapak? Ya, Sudah, 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 sudah. silakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Mohon izin kepada Bapak Ibu sekalian untuk kesempatannya saya akan mempresentasikan mengenai rancangan aktualisasi saya yang berjudul Pemanfaatan Media Digital untuk Peningkatan Pembelajaran PJOK pada peserta didik kelas 6 di Min 8 Gunung Kidul. Dalam penyusunan rancangan tersebut, saya dilatar belakangi oleh beberapa masalah yang berada di Min 8 Gunung Kidul. Yang pertama, aktualisasi menjadi media strategis bagi guru CPNS. Untuk apa? Untuk mengimplementasikan nilai-nilai ASN yang ada dalam tugas keseharian demi meningkatkan kualitas pelayanan di bidang pendidikan. Kemudian yang kedua, di Min 8 ini selama ini di beberapa tahun terakhir terjadi kekosongan guru PJOK. Kemudian disertai dengan terbatasnya sarana pendukung dalam penggunaan media digital. Jadi saat terjadi kekosongan guru PJOK, peserta didik di Min 8 gunung tersebut saat pembelajaran PJOK diampu oleh guru kelas. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, pembelajaran konvensional yang hanya mengandalkan praktik langsung di lapangan menjadi monoton dan kurang menarik bagi peserta didik. Kemudian yang keempat, penggunaan media digital dalam pembelajaran belum dimanfaatkan sebaik mungkin. Jadi pengaruh dari kekosongan guru PJOK tadi berdampak kepada peserta didik dalam pembelajaran, yaitu masih konvensional, kurang memperhatikan terutama dalam aspek teori. Berikutnya, ruang lingkup atau batasan dalam rancangan aktualisasi ini saya batasi. Isu yang saya angkat itu kurangnya pemanfaatan media digital pembelajaran PJOK di Min 8 Gunung Kidul. Kemudian materi yang saya pakai yaitu nanti di kebugaran jasmani. Peserta didiknya tertuju pada peserta didik kelas 6A dengan jumlah peserta didik 22 orang dan kelas 6B dengan jumlah 21 orang. Untuk visi, misi, dan nilai organisasi, visi madrasah atau Min 8 Gunung Kidul yang pertama, terwujudnya insan yang berprestasi dan berakhlakul karimah. Kemudian misi yang dimiliki Min 8 Gunung Kidul terdapat 4. Yang pertama, mengembangkan kecerdasan intelektual, emosional, dan spiritual. Yang kedua, menumbuh kembangkan motivasi berprestasi. Yang ketiga, menumbuh kembangkan cinta tanah air dan moderat. Yang terakhir, memberikan teladan dan akhlakul karimah. Kemudian untuk 5 nilai dasar ASN Kementerian Agama itu yang pertama integritas, profesionalitas, inovatif, tanggung jawab, dan keteladanan. Kemudian selama saya bertugas di Min 8 Gunung Kidul sampai saat ini saya mengamati dan mengambil 5 isu. Yang pertama, rendahnya kesadaran dalam menjaga lingkungan kelas di Min 8 Gunung Kidul. Yang kedua, kurangnya penegakan aturan dalam pembelajaran PJOK di Min 8 Gunung Kidul. Yang ketiga, kurangnya pemanfaatan media digital pembelajaran PJOK di Min 8 Gunung Kidul. Yang keempat, minimnya kesadaran dalam merawat sarana dan prasarana PJOK di Min 8 Gunung Kidul. Yang terakhir, kurangnya sosialisasi tentang kesehatan peserta didik di Min 8 Gunung Kidul. Dari kelima isu tersebut, kemudian saya analisis menggunakan APKL. Dari kelima tersebut, yang pertama rendahnya kesadaran dalam menjaga lingkungan kelas itu berada di peringkat 3 dengan jumlah nilai 16. Kurangnya penegakan aturan dalam pembelajaran PJOK itu berada di ranking 4.
dengan jumlah 15 poin. Kemudian yang ketiga, kurangnya pemanfaatan media digital, pembelajaran PJOK itu berada di peringkat 1 dengan jumlah poin 19. Isu keempat, minimnya kesadaran dalam merawat sarana dan prasarana PJOK. Itu berada di ranking 2 atau peringkat 2 dengan jumlah 17 poin. Yang kelima atau terakhir, kurangnya sosialisasi tentang kesehatan peserta didik. Itu berada di peringkat kelima dengan jumlah nilai 14. Dari kelima isu tersebut, saya ambil 3 teratas, kemudian saya analisis kembali menggunakan USG. Dari analisis USG mendapati ranking pertama itu kurangnya pemanfaatan media digital. Ranking kedua itu minimnya kesadaran dalam merawat sarana dan prasarana PJOK. Yang ketiga, rendahnya kesadaran dalam menjaga lingkungan kelas di Min 8 Gunung Kidul. Kemudian dari ketiga itu saya ambil di yang ranking 1 isunya tentang kurangnya pemanfaatan media digital dalam pembelajaran PJOK itu dipengaruhi ada penyebab-penyebab dari 4 indikator. Yang pertama atau manusia, material, metode, dan lingkungan. Dari manusia itu ada 2 penyebab. Pertama, kurangnya penguasaan teknologi dan media digital. Yang kedua, guru merasa bahwa media digital memakan waktu yang lebih banyak untuk persiapan. Indikator kedua, terdapat 2 penyebab, yaitu material. Yang pertama, jumlah proyektor atau perangkat pendukung di sekolah jumlahnya terbatas. Kemudian tidak ada fasilitas khusus, misalnya Waktunya hampir habis, Mas. baik. Misalnya 1 menit. ada lab komputer yang bisa digunakan untuk PJOK. Yang dari metode terdapat 2, pembelajaran PJOK masih berfokus pada praktek langsung. Kemudian ada tidak mengintegrasikan media digital ke dalam modul aja. Untuk indikator keempat itu kolaborasi antar guru masih kurang. Kemudian ruang kelas yang belum dilengkapi dengan perangkat pendukung. Terdapat 5 rancangan yang saya yang pertama itu mengidentifikasi ketersediaan media pembelajaran yang dapat dimanfaatkan, kemudian pembuatan bahan ajar teori, ketiga pembuatan video demonstrasi, keempat itu pelaksanaan pembelajaran menggunakan media PowerPoint, yang terakhir itu adalah evaluasi. Itu Bapak yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Ibu Sri sebagai penguat. 4 menit saja. Ya, langsung saja. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan paparan yang disampaikan oleh teman kami, Bapak Haji Al-Syauzan, saya sangat mengapresiasi dan sangat mendukung dari permasalahan yang diangkat di Min 8 Gunung Kidul. Memang benar Bapak, sebelum kita punya guru PJOK atau olahraga itu memang yang mengampu pendidikan olahraga itu guru kelas, sehingga bisa dikatakan pembelajaran yang diampu guru kelas itu kurang maksimal seperti kalau yang mengajar itu langsung guru PJOK. Sehingga betul yang disampaikan tadi Pak Anas, memang pembelajaran sebelum ada Pak Anas memang kurang maksimal, sehingga anak-anak mungkin dari sisi pembelajaran itu ada yang kurang tertarik, ada yang kadang monoton seperti itu. Sehingga dengan judul yang diambil Pak Anas, yaitu pemanfaatan media digital untuk pembelajaran PJOK, itu ketika teori itu sangat-sangat mendukung, sangat-sangat sesuai dengan harapan nanti anak bisa termotivasi atau lebih termotivasi mengikuti pembelajaran PJOK. Kemudian bisa memudahkan anak lebih memahami dari materi atau pelajaran PJOK itu sendiri. Dari sisi gurunya sendiri juga akan lebih banyak berinovasi dan berkreasi dalam memberikan pelajaran
PJOK di Min 8 Gunung Kidul. Jadi sekali lagi Bapak, dengan permasalahan yang diangkat Pak Anas itu sangat mengapresiasi dan sangat mendukung, dengan harapan mudah-mudahan pelajaran olahraga di Min 8 Gunung Kidul anak-anak lebih tambah semangat dan lebih tambah mudah memahami semua pelajaran olahraga di Min 8 Gunung Kidul. Terima kasih. Assalamualaikum Terima kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, silahkan Bapak Penguji, Pak Iya. Zainal. Terima kasih Pak Fala, Pak Mas Hajir Anas Fauzan terkait dengan digitalisasi PJOK ini sama dengan yang ya tadi ya. Jadi Sama. terkait dengan ini tapi bedanya itu min. Jadi mereka Oh ya, bedanya jadi mungkin. min, jadi masih di tingkat min. Jadi mereka malah di usia-usia masih eh, kelihatannya untuk sementara kalau saya eh, melihat minnya madrasah tidak itu kan kalau kelas satu itu berarti di umur berapa itu di umur 7 tahun 7 tahun kira-kira formulasi digitalnya itu seperti apa Pak Hajir ini apa nggak problem Pak ini jadi mereka itu mungkin di usia yang 7 tahun kemudian dengan memberikan menu digitalisasi PJOK ini tambah asik apa tambah bingung apa tambah gimana ini yang pertama yang kedua terkait dengan sarana yang mungkin tadi Jinan sampaikan di beberapa minimnya mungkin ada LCD dan seterusnya ini atau eh, mungkin kalau materi-materi di tingkat SMP, SMA itu mungkin mungkin lebih banyak jenengan bisa mengadopsi. Tapi kalau di min itu supaya anak itu betul-betul connect itu bagaimana gitu. Ini problem. Dan yang terakhir eh, tolong mungkin kalau memang itu menjadi core isu yang jenengan betul-betul serius ya ini bagaimana Anda mewujudkan itu supaya nanti apa yang jenengan tulis apa yang jenengan rencanakan betul-betul berjalan dengan baik ya terima kasih monggo Pak Mas Hajir. Mohon izin Bapak untuk menanggapinya mengenai pelaksanaan media digital ini yang awalnya itu saya fokus ke kelas 6, cuman ini bisa dipraktikkan dari kelas 1 Bapak. Ini yang saya angkat ini mengenai tentang apa namanya lebih mendalami tentang materi teori. Jadi materi teori ini saya susun nanti penyampaiannya itu dalam bentuk media digital menggunakan PowerPoint yang sebelumnya sudah saya susun, yang di dalamnya itu nanti juga ada video. Kalau kelas 1 itu kan materinya gerak lokomotor dan lokomotor nih Bapak. Nah itu nanti saya membuat video demonstrasinya, saya perlihatkan melalui media PowerPoint. Nah untuk pengamanan alat itu sebelumnya saya mengkondisikan anak-anak dulu, memberikan arahan, memberikan sosialisasi kepada mereka agar saat pembelajaran nanti lebih kondusif. Jadi mereka penasaran dengan alatnya, tapi juga tidak menggeser-geser LCD Bapak. Karena kan pemasangan LCD belum ada alatnya, itu kan kita taruh di meja seperti itu. Juga pakai kabel seperti itu Bapak. Iya. Untuk kelas satunya jalan nggak Pak Mas Hajir ya? Nah, ini kan baru rancangan, yang sebelumnya itu kan masih terjadi kekosongan Bapak. Jadi pelaksanaan pendalaman materi itu belum terjadi. Yang saya dapat infonya beberapa saya observasi wawancara dengan guru kelas, pada saat itu mereka hanya memberikan alat saja kepada peserta didik, kemudian mereka bermain dengan sendiri seperti itu. Jadi aspek teorinya itu masih sangat kurang Bapak. Masih kurang ya. Seperti Terus itu. antisipasinya gimana? Jika memang nanti kurang ya muter aja ya alatnya, muter kelas 1 Ya, diangkat. nanti kan nanti kita itu kan hanya ada 4 Bapak di Min 8 Gunung Kidul untuk proyektor LCD-nya. Nanti saat penggunaan pasti seminggu sebelumnya kami koordinasi dengan guru kelas siapa saja yang memakai, kita bagi. Jadi kita sudah ada persiapan di sebelumnya agar tidak saat kita gajaan ternyata dipakai semua. Terus kemudian kita nggak jadi memakai, terus kemudian kita bingung. Kita mau ngasih materi teorinya nanti bagaimana? Seperti itu Bapak. Iya. Makasih. Sampun cekap apa lanjut? Terima kasih Pak Zainal. Terima kasih Bu Mentor. Terima kasih Mas Heri ya.
kami persilahkan untuk live dan sekarang silakan Mas Heri Setiawan. Ya, baik Pak.